Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mustika, Eskom Mkom, NIDN 0927089003. Saya adalah salah satu dosen tetap di STIMIK Handayani Makassar pada program studi Sistem Komputer. Mata kuliah yang saya ampu adalah aplikasi perkantoran dengan bobot 3 SKS pada semester 1. Mata kuliah ini berfokus pada basic komputer, tetapi lebih mengarah kepada user software yang dapat diterapkan pada bidang catering, kasir, dan pada penjualan toko. Perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk bisa mengoperasikan komputer, diantaranya menggunakan beberapa macam software Microsoft Word 2010. Tim teaching dalam mata kuliah ini adalah saya sendiri, Nur Mustika, Eskom Mkom, dan Ibu Andi Edet Fuari Anastasia, Eskom Mkom. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word 2010. Mahasiswa mampu menggunakan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel 2010. Mahasiswa mampu membuat tabel dan fitur-fiturnya pada Microsoft 2010. Mahasiswa mampu membuat surat menggunakan mail merge pada Microsoft 2010. Dan mahasiswa mampu membuat database. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu dengan sistem blended 30% daring, yaitu LMS, video conference, dan video sharing, dan 70% luring, yaitu termasuk kuis dan tugas. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan cara ceramah, diskusi, dan praktek. Sistem penilaian yang saya gunakan yaitu sesuai pada STIMIK Handayani, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, meet 30%, final 40%. Dan pola penilaian kompetensi ada 2, yaitu kuis dan tugas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah berkesempatan untuk hadir di kelas online-nya Ibu. Jadi pada hari ini kita akan masuk untuk membahas tentang fungsi-fungsi dasar pada Excel, ya. Jadi di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang mail merge, ya. Jadi pada kesempatan kali ini, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dasar pada Excel, di mana fungsi-fungsi dasar itu mencakup sum, min, max, average, dan count. Nah, nanti juga dibarengi dengan praktik yang Ibu akan share sebentar lagi. Saya akan izin untuk men-share, langsung saja share screen untuk praktiknya. Jadi diperhatikan baik-baik ya, karena ini adalah praktikum, jadi harus diperhatikan baik-baik. Nanti sebentar juga ada beberapa yang Ibu akan sampaikan dan beberapa yang harus memperlihatkan bagaimana perkembangan praktiknya ya. Baik, ini yang akan kita buat ya, yang akan kita buat. Ibu akan buka sheet yang baru seperti ini. Jadi ini adalah lembaran pada Microsoft Excel ya. Jadi kita yang pertama-tama akan dilakukan adalah langsung saja membuat nomor, nama karyawan, lalu jabatan, selanjutnya gaji pokok,
Selanjutnya gaji pokok. Terus karena ini yang bagian nama karyawannya terpotong, jadi kita kasih luas dulu. Ya, sisa digeser saja ini ya kiri kanan, sesuaikan dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di nomor kita kasih sempit sedikit ya. Selanjutnya kita isi 4 data saja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, isi nama karyawan terserah kalian mau isi nama karyawan sesuai dengan ibu ketik atau mau isi nama kalian dengan teman-teman kalian, silahkan. Jadi silahkan diisi sesuai dengan selera kalian namanya. Ibu sudah mengisi nama karyawan sebanyak 4. Lalu kita isi di bagian jabatannya. Umpamanya yang pertama manajer ya. Jabatannya manajer, terus yang kedua jabatannya sekretaris. Terus oke. Untuk gaji pokok kita perkirakan saja ya. Umpamanya manajer itu gaji pokoknya 15 juta. Nah, perlu diingat di dalam Excel untuk pengetikan nominal itu jangan, kalau seumpama kita lihat 1.500.000, jangan menggunakan titik atau koma ya. Karena itu tidak akan dihitung oleh rumus nantinya. Jadi cara mengetikkan nominal pada Excel itu hanya menggunakan angka saja 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, seperti begitu. Seperti begitu. Lalu lanjut di kedua gajinya sekretaris itu 7.500.000. Oke, kita sudah ketik gaji pokok. Selanjutnya kita akan membuat lagi tulisan di bawah sini. Jadi kita ketik total gaji. Gaji. Kita ketik saja dulu ya, nanti dikasih rapi. Terakhir P. Terus gaji terbesar. Gaji terkecil. Terus gaji rata-rata. Terus jumlah data gaji. Oke. Total gaji nanti ini kita hasil dari semua yang ada di sini nanti sama rata yang di gaji pokok ya, ada di bawah. Jadi nanti di sini akan kita ketikkan rumus-rumus yang akan kita jelaskan pada hari ini ya. Jadi untuk total gaji kita itu menggunakan rumus sum ya. Rumus sum. Terus untuk gaji terbesar kita akan menggunakan rumus max. Buka kurung, terus tutup kurung. Terus untuk gaji terkecil kita akan menggunakan rumus min. Ya. Selanjutnya untuk gaji rata-rata nanti kita akan menggunakan rumus average. Terus untuk jumlah data gaji kita akan menggunakan count. Oke, ini saya sudah memperlihatkan contoh rumus yang akan kita gunakan sebentar. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan rumusnya, ya. Sama dengan coba yang mempunyai laptop dipraktekkan. Ya.
atau nanti dicatat dulu kalau yang belum bisa mengakses laptop. Jadi untuk total gaji kita di sini menggunakan sum. Jadi Ibu kasih contoh dulu ya. Ibu kasih contoh sama dengan sum buka kurung. Nah, buka kurung dulu ya. Buka kurung di blok gaji semua gaji pokok dari 1 sampai 4 lalu ditutup kurung lalu enter. Nah, ini hasil dari penambahan gaji pokok 1, 2, 3, 4 dan sampai 1 sampai 4 ya. Jadi ini adalah totalnya gaji dengan menggunakan rumus sum. Selanjutnya untuk gaji terbesar itu adalah kita akan mencari nominal gaji terbesar di antara 4 data di atas. Ya, dengan cara mengetik sama dengan max buka kurung lalu diblok semua data gaji pokok yang ada di atas yang 4 itu lalu balas kurung. Dia akan memperlihatkan gaji terbesar yang tadi kita blok. Jadi gaji terbesar di atas itu adalah 15 juta. Selanjutnya kita akan mencari gaji terkecil sama dengan min. Ya, gaji terkecil sama dengan min buka kurung sama dengan cara di atas, cuman ini rumusnya saja yang berbeda di awalnya. Buka kurung lalu blok 1 sampai 4 ya, gaji pokok 1 sampai 4 lalu balas kurung. Nah, dia akan memperlihatkan gaji terkecil yaitu 5 juta. Nah, sekarang kita akan mencari gaji rata-rata. Nah, nanti jadi kita akan memperlihatkan nanti dia akan memperlihatkan gaji rata-rata yang akan kita blok di atas. Sama dengan average, dibuka kurungnya lalu diblok. Ya, sudah diblok, dibalas kurung lalu enter. Nah, gaji rata-rata di atas adalah 8.125.000. Oke, total gaji rata-rata. Sedangkan untuk jumlah data gaji, nah jumlah data gaji itu maksudnya adalah berapa orang di data sana ya. Kan ada 4 orang. Jadi nanti yang akan muncul di sini adalah 4 nanti ya, karena data di atas adalah 4. Jadi caranya itu sama, cuman dia rumusnya beda ya. Kita pakai count, lalu di blok ini. Ya, di blok, lalu enter. Nah, dia akan muncul 4 karena ada 4 data gaji yang kita blok di atas. Seperti itu. Sampai sini ada yang kurang paham? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sudah dimengerti. Lalu selanjutnya kita akan coba kasih percantik sedikit ya ini. Nah, nomor, nama karyawan, jabatan, gaji pokok kita blok dulu. Kita mau kasih ke tengah, jadi di blok dulu ya. Ini nomor, nama karyawan, jabatan, gaji pokok kita blok. Lalu kita arahkan kursor ke sini ke alignment. Kita pilih center supaya tulisannya ke tengah. Nah, dia akan ke tengah. Lalu kita kasih bold supaya lebih berbeda dengan yang di bawah. Nah, kalau mau ditambahkan, kasih tambah besar hurufnya juga bagus. Nah, kasih 12 ya. Kasih 12 hurufnya supaya dia berbeda lah dengan yang di bawah, dengan isinya. Nah, terus apalagi yang perlu diperbaiki? Di sini. Ada beberapa tips yang mau saya sampaikan. Terus untuk memperbaiki ini ya, ini kan kita melintasi beberapa kotak ya, tabel. Jadi kita mau satukan ceritanya. Jadi cara menyatukan tabel yang di sini ya, 1, 2, 3 ini. Jadi kita blok dulu. Kita blok dulu begini. Lalu kita pilih merge and center. Seperti ini ya, merge and center. Lalu diklik merge and center. Nah, dia akan menyatukan 3 tabel dan tulisannya itu akan ke tengah.
Tapi sebentar itu kita akan kasih ke samping lagi tulisannya, tidak apa-apa, biar di tengah dulu. Nah, begitu juga yang di bawahnya, kasih lakukan hal yang sama dengan yang di bawahnya ya. Jadi di blok dulu yang di bawah ini berapa tabel yang akan kita satukan, lalu pilih alignment, lalu pilih merge and center. Nah, kita lakukan lagi yang di bawah, pilih alignment, lalu merge and center. Blok lagi, pilih alignment, lalu pilih merge and center. Nah, kan ini di tengah, kita mau kasih ke samping nih. Jadi di blok dulu semua, ya, di blok dulu semua yang sudah tadi kita kasih jadi merge and center, lalu pilih yang ini, alignment, kita pilih align left, supaya dia ke samping semua. Nah, dia akan ke samping semua ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, mungkin ada yang risih lihat gaji pokok dengan total gaji ini semua tidaklah rupiahnya ya. Jadi kita akan rubah gaji pokok dan hasil ini ke rupiah ya, ada caranya juga di Excel. Jadi caranya itu pilih kalau sudah di blok ya, blok semua yang mau kita kasih rubah ke rupiah, ada RP-nya ya, penanda pemisah nominal juga ada di situ. Jadi kita blok dulu semua yang kita mau rubah ke nominal rupiah, lalu pilih number ya, numbering, terus pilih accounting number formats. Oke, kalau sudah muncul begini, biasa di laptop itu sudah ada muncul yang rupiahnya kayak begini, rupiah Indonesian. Tapi kalau umpamanya tidak ada, kita pilih more accounting yang paling bawah. Ini ya, more accounting paling bawah, lalu diklik. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini sudah memperlihatkan model rupiah yang akan muncul nanti ini ya. Kita kasih di bagian decimal place, kita kasih 0 aja. Terus simbolnya kita cari di bagian tengah biasa itu. Kalau rupiah bagian tengah, terus tulisannya R. Di sini berurutan Q. Berurutan Q. Nah, ini dia bagian tengah. Nah, di bawahnya RM Malaysia ada RP Indonesia. Jangan RP English terus dalam kurung Indonesia ya. Pilih yang RP Indonesia. Lalu diklik. Sudah dipilih simbol lalu oke. Nah, kalau ada yang muncul seperti begini kayak pagar-pagar, jangan panik. Ya, jangan panik, sisa dikasih longgar saja, kasih. Ah, dia akan muncul. Dia berbentuk pagar begitu karena sempit kita beltak. Jadi kasih longgar kita beltak begini, geser ke samping supaya dia tulisannya muncul. Oke, ini sudah muncul ya rupiah dengan pemisah bilangannya sudah muncul. Jadi begitu caranya tadi ya. Nanti diingat ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempercantik lagi dengan cara memberikan tabel. Cara tabel sederhana ya. Kita kasih tabel ini. Ya, kita kasih tabel. Oke, kita blok dulu yang kita mau kasih tabel. Ya, ini cara saya kasih tabel ya supaya cepat. Kita blok dulu lingkarannya. Lalu cara cepat yang saya punya adalah menggunakan Ctrl 1. Ctrl 1 ya. Coba dipakai Ctrl 1. Nah, dia akan muncul seperti ini format cells. Lalu pilih border. Ini ya border. Nah, di border ini berbagai macam style tabel ya. Kita pakai yang ini aja dulu untuk coba-coba. Nah, ini yang muncul. Sudah kelihatan tabelnya. Terus untuk pemisah antara temanya dengan yang di bawah itu kita gunakan juga tadi. Bisa di sini ya.
Bisa kontrol 1, bisa di sini juga yang bagian font. Ya, terus bagian font kita pilih yang ini ya, yang kayak more borders. Lalu pilih yang tanda panah ke bawah. Nah, dia akan muncul beberapa model border atau garis. Jadi yang karena kita mau kasih garis bagian bawah, jadi kita pilih bottom border. Nah, dia akan memberikan garis atau tabel yang kita blok sini ya, bagian bawahnya. Nah, di sini sudah ada kelihatan border bagian bawahnya tadi. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan antara nama karyawan ini dengan total gaji. Jadi kita blok yang bagian Ahmad Sabarudin saja ya, sampai di gaji pokoknya. Terus kita kembali pilih border, lalu pilih bottom border karena di bagian bawahnya sini yang akan kita kasih border ya. Diklik. Nah, ada nih bordernya toh. Gitu. Nah, seumpama mau Ki juga kasih border ini, pemisahan total gaji dengan hasilnya, jadi di blok saja ini. Begini salah satunya, mau yang di sini kita blok, atau yang di sini juga bisa. Ya, kalau yang di sini kita blok, berarti bordernya itu yang kita pakai adalah right border. Kenapa? Karena di bagian sini yang akan kita kasih border ya, antara ini dengan ini. Jadi di bagian sini, jadi kita pilih right border. Nah, ada minta bordernya. Nah, selanjutnya begitu juga yang di bagian atas. Sumpah mau langsung toh, oke langsung kasih border boleh. Nah, caranya itu kita blok dulu begini ya. Kita blok dulu. Kita blok dulu yang belum kita kasih border. Kita mau kasih border ini semua yang tiangnya. Ya, yang ini. Saya pilih yang pakai kontrol 1, lalu saya pilih dulu style bordernya. Lalu di sini, karena tiangnya saya mau kasih border, jadi saya klik di sini. Ya, tiangnya sudah berdiri ya. Nah, kalau saya oke, jadinya itu kayak begini. Oke? Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini karena ini sudah cantik ya tabelnya, nama karyawannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Ibu, izin bertanya. Saya, Bu. Nilam. Siapa? Nilam, Bu. Oke, silahkan Nilam. Bagaimana cara mempertebal tabel atau cara mengganti variabel tabel? Oke, begini. Untuk mengganti varian tabel itu sebenarnya cukup mudah ya Nilam. Tadi Ibu sudah memperlihatkan beberapa bagaimana cara untuk menggunakan tabel atau border ya. Jadi seumpama Nilam mau ganti nih ya, yang bagian sebelah sini mau dikasih pertebal atau dikasih beda bordernya dengan di bagian bawah. Jadi Nilam cukup blok saja ini ya, bagian yang ingin dirubah, lalu bisa juga diakses di sini ya. Kalau tidak ada bagian sini kita lihat, nah, seumpama ini ya, atau ini tick outside border, ini kan mempertebal ya. Nah, kalau kita pilih itu jadinya kayak begini ya, lebih tebal bordernya dibandingkan yang lain kan. Nah, atau Nila mau coba yang lain, model lain dengan cara mengakses kontrol 1. Nah, di sini akan muncul. Kan Nilam sudah tadi blok toh yang bagian mau dirubah. Nah, Nilam di sini pilih model bordernya kayak gimana. Umpamanya ini yang yang double line. Ya. Lalu oke. Kok udah berubah? Nah, ini ya. Bisa dirubah di sini. Nah, dia akan
Nah, dia akan berubah menjadi sesuai dengan keinginannya Nila. Jadi ini sudah berubah. Bagaimana Nilan? Sudah jelas? Iya, Bu. Jelas. Oke, terima kasih. Terus, yang lain ada mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Saya Bu, Oke, silahkan. Siapa tadi itu? Iis Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa si out harus diblok di bagian total saja? Terima kasih Bu. Oke, pada jumlah gaji, data gaji tadi ya, yang bagian count. Nah, untuk count itu dia hanya mengenal data angka. Jadi seumpama Iis mau, umpamanya rubah ini ya, sama dengan count, buka kurung ya, kita coba ya. Di sini, bagian manajer, di sini kita blok. Ini kan bukan angka ya, ini kan berupa huruf. Jadi kalau kita coba itu dia akan 0. Karena kenapa? Karena count itu dia hanya mengenal data angka. Nah, seumpama saya kasih ke sini, ya, bagian nomornya. Tadi kan di gaji pokok ya. Sekarang kita coba di bagian nomor. Kira-kira bisa atau tidak? Jawabannya itu adalah bisa. Karena kenapa? Karena count itu dia hanya mengenal data huruf, data angka ya, dia tidak mengenal data huruf ya. Jadi count itu hanya mengenal data huruf. Begitu Iis. Sudah jelas Iis? Terima kasih Bu. Silakan di share screen yang mau memperlihatkan bagaimana perkembangan yang di rumahnya, pekerjaannya. Apa kendalanya? Apakah ada kendala? Sudah mengerjakan tapi ada kendalanya? Oke, ini pakai HP ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah dikerja ya? Iya. Terus kendalanya, Daji. Coba perlihatkan lagi. Alhamdulillah tidak ada. Oh, oke, sudah bagus sih pekerjaannya. Oke, mantap. Is ya. Oke, Is, terima kasih ya. Dengan baik, jadi pekerjaannya sudah bagus. Oke. Kayak sepertinya di sini sudah pada bagus ya, sudah bagus semua untuk praktiknya di rumah. Jadi seumpama masih ada yang kurang jelas, nanti kita akan ada pertemuan lagi minggu depan, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu apa yang masih mau dijelaskan atau yang masih kurang jelas. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya kepada mahasiswaku semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.